Dikabarkan kemarin bahwa Tesla Incorporated berencana membangun penguatan rantai pasok global baterai kendaraan listrik di Indonesia. Elon Musk mengaku antusias dengan potensi kerjasama dengan Indonesia. Elon saat ini tengah mempelajari lebih lanjut ihwal sejumlah peluang yang bisa dijajaki di Indonesia. Hal ini dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden. Pertama, kita hendak menginformasikan bahwa Tesla sudah tinggalkan baterai berbahan nikel kobalt. Jadi, posisi tawar nikel Indonesia pasti kalah bersaing dengan bahan baku baterai kendaraan listrik yang telah digunakan oleh mobil listrik Tesla Model 3, Model 3, tipe standar range yaitu LFP. Jadi sesungguhnya kalau kita pertanyakan lebih dalam lagi, Indonesia sesungguhnya mengharapkan apa dari Tesla? Rasanya rencana kerjasama itu relatif sulit dilakukan lantaran Tesla sudah beralih untuk menggunakan katoda berbahan besi lithium iron phosphate atau LFP yang belakangan lebih efisien ketimbang biji nikel limonit dan kobalt. Berita tentang Elon Musk akan berinvestasi di Indonesia sepertinya kali ini harus kita jelaskan karena mengingat ada keputusan negara dan ada pejabat Indonesia yang terlibat. Selain ada kepentingan negara katanya, Tesla adalah perusahaan bernilai sama dengan GDP Indonesia. GDP Indonesia itu sekitar 1.100 billion dolar. Tesla nilainya 1.050 billion dolar. Selisih 50 billion dolar saja, di mana dalam akhir tahun 2022 ini lewat itu nilai Tesla di atas GDP Indonesia. Sebuah deal bisnis yang tidak main-main harusnya. Bisnis G2B atau Government to Business berkedudukan sejajar dari sisi nilai perusahaan dibandingkan GDP negara. Sementara Indonesia niat aslinya adalah bagaimana memanfaatkan nikel Indonesia untuk bagian dari baterainya Tesla. Kira-kira niatnya begitu. Sebentar, bukan milik Indonesia, tetapi milik pengusaha Indonesia tepatnya. Nikelnya tersebut. Pengusaha yang juga katanya ada kepemilikan pejabatnya. Lebih tepatnya lagi itu kira-kira. Jadi penting untuk disegerakan oleh negara. Di mana kemudian ada komentar dari banyak pengamat ekonomi dunia yang mengatakan hati-hati dengan Mas Elon yang jago flexing. Gebrakan langkahnya memang banyak mengandung PHP dan propaganda. Dari 10 yang dipropagandakan, 1 atau 2 saja yang dikerjakan. Namun dapat hype-nya. Elon adalah influencer tingkat dunia. Kita review sebentar tentang Bitcoin. Beberapa saat yang lalu dimainkan oleh Elon, naik hingga 100% nilai Bitcoin, yaitu diserok di bawah, digiring dengan kalimat Twitter berkali-kali, sekarang beli mobil Tesla pakai Bitcoin. Apa yang terjadi kemudian? Melejitlah nilai harga Bitcoin hingga 100% meningkatnya. Lalu Elon melepas Bitcoinnya tadi di harga atas. Dia mendapatkan keuntungan 20 triliun rupiah hanya dalam 3 bulan. Sehabis itu harga Bitcoin termehek-mehek ke bawah. Ratusan ribu orang merugi. Itulah flexingnya Elon yang mengatakan beli Tesla bisa pakai Bitcoin. Yang sampai sekarang tidak pernah terrealisasi. Flexing dan profiling adalah jagonya Elon. Elon jago banget akan hal itu. Jadi penting untuk Mas Elon menyambut Perdana Menteri Indonesia, Menko-nya Indonesia dan Presiden Indonesia demi naiknya harga saham Tesla. Namun realitanya sahamnya turun sedikit. Dan maaf sekali lagi, harga saham Tesla turun setelah berita kunjungan pihak Indonesia. Pastinya bukan efek dari kunjungan itu. Kunjungan tersebut membuat euforia di Indonesia dan itu baik. Setidaknya niatnya baik. Namun apakah ada efek lainnya lagi? Ada cuan buat pejabatnya? Buat Indonesianya? Salah mulu nih gue kali ini ngomongnya. Kita lanjut. Bersama video kali ini kita akan menjelaskan bisnis baterai yang berdarah-darah. Sama seperti berlian, bisnis baterai penuh dengan pertumpahan darah, saling bunuh dan mengorbankan nyawa. Namun sebelum ke sana kita harus memahami dunia saat ini adalah dunia yang penuh dengan kompetisi, di mana dalam industri kendaraan listrik kunci utamanya adalah baterainya. Maka semua berlomba-lomba menemukan rumusan baterai sendiri-sendiri. Itulah kompetisinya. Misalnya BMW beda dengan Mercy dalam mobil listrik baterainya. Demikian juga Toyota. Juga katanya Apple Car, juga Google Car. Gosipnya Giant Tech ini akan masuk juga ke industri mobil listrik. Rumus baterainya
berbeda lagi, ukurannya berbeda lagi. Semakin lama baterai bertahan, semakin cepat ngecharge-nya, semakin kecil ukurannya dan ringan baterainya. Mereka unggul dalam kompetisi ini. Tesla sejauh ini yang terlama, terunggul baterainya. Di charge 30 menit bisa buat jalan 6 jam sejauh hampir 1000 km. Dulu di charge-nya 2 jam, jalannya 4 jam, hanya 500 kilometeran saja. Semakin kesini, semakin canggih, dan dikira isinya nikel gitu ke depannya. Ini yang pejabat harus pahami, juga masyarakat harus belajar. Jadi sebelum kita membahas bisnis baterai yang berdarah, kita memahami dunia teknologi baterai ke depannya. Baru kita masuk ke dunia muasal bahan baku tadi. Pertama, kita hendak menginformasikan bahwa Tesla sudah tinggalkan baterai berbahan nikel kobalt. Jadi sesungguhnya kalau kita pertanyakan lebih dalam lagi, Indonesia sesungguhnya mengharapkan apa dari Tesla? Rasanya rencana kerjasama itu relatif sulit dilakukan lantaran Tesla sudah beralih untuk menggunakan katoda berbahan besi lithium iron phosphate atau LFP yang belakangan lebih efisien ketimbang biji nikel limonit dan kobalt. Jadi dikabarkan kemarin bahwa Tesla Incorporated berencana membangun penguatan rantai pasok global baterai kendaraan listrik di Indonesia. Sepertinya harus ditinjau ulang karena Tesla sudah beralih untuk menggunakan katoda berbahan besi lithium iron phosphate atau LFP. Jadi posisi tawar nikel Indonesia pasti kalah bersaing dengan bahan baku baterai kendaraan listrik yang telah digunakan oleh mobil listrik Tesla Model 3, Model 3, tipe standar range yaitu LFP. Mengapa hal itu terjadi? Kita sekedar mengingatkan, pernah suatu hari dulu Indonesia membuat kebijakan dengan moratorium ekspor nikel ore. Efeknya, harga nikel dunia meningkat jadi mahal akibat moratorium ekspor nikel ore dari Indonesia tersebut. Solusinya, Tesla mencari cara dan ketemu bahwa salah satu sumber baterai yang murah dan aman itu menggunakan LFP. Kemudian sejak saat itu kita melihat kompetisi antar baterai yang diproduksi oleh LFP versus nikel kobalt. Dengan demikian, kesepakatan atau komitmen investasi dari Tesla Incorporated di Indonesia belum sepenuhnya jelas. Karena kebutuhan untuk bahan baku baterai kendaraan listrik untuk mobil pabrikan Tesla sudah dipasok lewat LFP tersebut. Sementara bahan baku dari biji nikel limonit dan kobalt relatif mahal, berat, dan pasokannya masih dinilai tidak memenuhi standar ESG, Environmental, Social, and Government untuk industri kendaraan listrik dunia. Ini yang masih menjadi pertanyaan, apakah memang Tesla tertarik kembali pakai nikel? Kan mereka sudah menemukan alternatif baterai yang lebih murah dan handal. Jadi untuk deal komitmen investasi di Indonesia rasanya masih jadi pertanyaan. Seperti diberitakan sebelumnya, Elon Musk mengaku antusias dengan potensi kerjasama dengan Indonesia. Elon saat ini tengah mempelajari lebih lanjut ihwal sejumlah peluang yang bisa dijajaki di Indonesia. Hal ini dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden. Kita pertanyakan sekali lagi, apa benar Mas Elon akan mengerjakan apa yang dikatakan atau itu semua hanya manis-manis lambe? Dia masih mempelajari karena apa? Apa karena Tesla sudah kadung investasi di Thailand? Kita semua tahu bahwa Tesla sudah duluan berinvestasi di Thailand. Tesla resmi meramaikan industri otomotif Thailand dan sudah terdaftar di laman website Department of Business Development Ministry of Commerce-nya Thailand pada 25 Mei 2022 yang nilai investasinya 3 juta baht atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Tujuan Tesla di Thailand adalah menjual mobil listrik atau electric vehicle dan juga akan memasang sistem sektor energy storage system ESS atau sistem penyimpanan energi. Wujud realisasi tersebut bukan hanya wacana atau tahap negosiasi, namun sudah tahapan kerja. Beberapa petinggi dari perusahaan Tesla disebutkan menjadi ofisial di Thailand yaitu David John Feinstein sebagai Global Senior Director Trade Market Access, juga ditunjuk sebagai Direktur Yaron Klien yang memegang posisi Tesla Asset Manager dan juga Chief Financial Officer Tesla Energy Operation. Kedatangan Tesla juga sejalan dengan kebijakan baru pemerintah Thailand untuk mengurangi emisi karbon. Pemerintah Thailand sudah membuat kebijakan mengurangi pajak penghasilan atas kepemilikan kendaraan listrik. Administrasi Metropolitan Bangkok juga telah mulai memasang stasiun pengisian listrik di sekitar kota dan akan membuat stasiun pengisian gratis untuk digunakan. Semoga paham.
informasi ini.